Assalamualaikum anak-anak. Hari ini Ibu akan share materi link absensi sekaligus link Zoom untuk pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa pembelajaran kita mulai tepat pukul 7. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Jadi tetap semangat ya mengikuti pembelajaran hari ini biar apa yang kalian peroleh itu berguna untuk kedepannya. Amin. Ya, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar apa yang nanti kita peroleh bisa kita amalkan di kemudian harinya. Nah, berdoa dimulai. Nah, berdoa selesai. Tadi kan Ibu sudah share materi dan juga link absensinya. Semua sudah absen? Sudah, Bu. Oke, kalau gitu Ibu absen lagi satu persatu ya. Mbak Sylvia ada? Ada, Bu. Mbak Emma ada? Ada, Bu. Mbak Ayu ada? Ada, Bu. Mbak Riza ada? Ada, Bu. Mbak Yunike? Ada, Bu. Yang terakhir Mbak Mega ada? Ada, Bu. Oke, kalau gitu Ibu akan share materi kita untuk pembelajaran hari ini. Kita hari ini bertemu lagi di mata pelajaran pengantar akuntansi, tapi materinya berbeda dengan materi yang kemarin. Nah, ada yang tahu kemarin kita belajar tentang materi apa? Bukti transaksi, Bu. Nah, iya, berarti semuanya sudah belajar ya, sudah mengerti tentang materi kemarin. Nah, kalau hari ini materinya berbeda. Nah, setelah kita mengetahui bukti transaksi, kita akan menuju ke materi selanjutnya, yaitu tentang persamaan dasar akuntansi. Kemudian untuk kompetensi dasar kita hari ini, yaitu KD 3.5, mendeskripsikan konsep dasar persamaan dasar akuntansi, dan KD 4.5 yaitu membuat konsep persamaan dasar akuntansi. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu nantinya diharapkan melalui kegiatan pembelajaran daring berbasis Zoom, peserta didik itu dapat yang pertama menjelaskan pengertian persamaan dasar akuntansi, kedua mengidentifikasi bentuk persamaan dasar akuntansi, dan yang ketiga, mengklasifikasi unsur persamaan dasar akuntansi. Nah, ini ada sebuah gambar. Ada yang bisa menjelaskan gambar ini itu maksudnya apa? Ayo anak-anak, mungkin ada yang bisa menjelaskan gambar ini itu maksudnya apa? Belum, Bu. Kalau saya, Bu. Oke, silakan Mbak Emma. Kalau suatu perusahaan akan membangun sebuah gedung atau rumah, akan mendapatkan utang dari mengumpulkan dana melalui hutang dari kreditur dan modal itu dari pemilik perusahaan. Ya, betul sekali Mbak Emma. Berarti kemarin Mbak Emma belajar ya?
Iya, Bu. Nah, di sini akan Ibu jelaskan sedikit. Nah, maksud dari gambar ini adalah ada seorang dia itu mau mendirikan sebuah perusahaan. Nah, sumber dananya dari mana agar bisa mendapatkan perusahaan itu, agar bisa membangun perusahaan itu. Nah, pemilik perusahaan itu ternyata mempunyai tabungan atau mempunyai modal. Ternyata setelah diteliti, modalnya itu kurang. Untuk membangun sebuah perusahaan itu modalnya masih kurang. Nah, akhirnya pemilik perusahaan tersebut berhutang kepada kreditor, misalnya sebesar 50 juta. Nah, dari situ, dari modal dan juga hutang dikumpulkan oleh pemilik perusahaan nantinya akan bisa membangun sebuah perusahaan atau aset dari pemilik perusahaan tersebut. Nah, semuanya sudah mengerti apa belum? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Nah, kalau gitu, Ibu harap dengan mempelajari materi ini nanti, kalian itu dapat mengetahui apa sih persamaan dasar akuntansi, kemudian bentuk rumusnya itu apa, kemudian unsur dasar persamaan akuntansi itu apa. Nah, kalau gitu ini Ibu ada sebuah video, silahkan diamati, nanti akan Ibu beri rumusan masalah dan jawabannya ada dalam video tersebut. Anak-anak suaranya terdengar apa tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Belum terdengar ya? Sudah Atau terdengar, Bu. Kalau gitu silakan diamati videonya. Nah, videonya kan sudah berakhir. Nah, sekarang Ibu mau membagi kalian dalam 2 kelompok. Yang pertama, kelompok 1 beranggotakan Mbak Karisma Ayu, Mbak Zunike Famia, dan Mbak Lailatul. Rumusan masalahnya yaitu apa yang dimaksud persamaan dasar akuntansi dan apa bentuk atau rumus dari persamaan dasar akuntansi. Sedangkan untuk kelompok 2 yang beranggotakan ada Mbak Riza, ada Mbak Sylvia, dan ada Mbak Mega. Rumusan yang akan dibahas yaitu apa unsur dasar dari persamaan dasar akuntansi. Nah, mungkin dari anak-anak ada yang bisa menjawab.
Saya, Iya, Bu. Bu, kelompok 1. Iya, silakan. Oh iya, anak-anak tadi kan Ibu sudah share LKPD-nya ke WA grup ya. Nah, nanti kalian isi di sini kelompok, kalian isi kalian kelompok berapa, kemudian anggotanya ada siapa saja. Nah, kemudian di halaman kedua ada ayo merumuskan masalah. Kalian tuliskan rumusan masalah kalian tadi sesuai di PPT yang Ibu baca. Kemudian di sini ayo merumuskan hipotesis. Nah, maksudnya hipotesis itu apa, Bu? Hipotesis itu adalah jawaban sementara atau dugaan sementara atas rumusan masalah. Jadi nanti kalian tulis misalnya nomor 1, rumusan masalahnya apa pengertian persamaan dasar akuntansi. Kemudian di kolom hipotesis kalian tuliskan jawaban sementaranya. Nah, mungkin ayo silakan kelompok 1 atau kelompok 2 dulu yang ingin menyampaikan hipotesisnya. Kelompok 1, Bu. Ya, silakan kelompok 1. Persamaan dasar akuntansi adalah suatu persamaan yang menggambarkan unsur harta utang dan modal. Untuk rumusnya yaitu harta sama dengan utang ditambah modal. Begitu, Bu. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Nah, jangan lupa nanti jawabannya ditulis di LKPD ya, karena nanti di akhir pembelajaran Ibu akan menyuruh kalian untuk mengirim ke WA Ibu. Kemudian silahkan untuk kelompok 2. Perwakilan kelompok 2 siapa? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Mega. Unsurnya ada 3, ada harta, hutang, dan modal, Bu. Ya, nah itu kan masih dugaan sementara ya bagi kalian. Nah, sekarang Ibu beri waktu kalian untuk membaca atau mengumpulkan informasi entah dari buku, entah dari internet, entah dari jurnal. Kemudian nanti jawabannya kalian tulis di halaman yang keempat. Ayo mengumpulkan informasi. Kalian tulis rumusan masalahnya apa, kemudian informasi yang kalian peroleh itu apa, serta kalian tulis sumber atau daftar pustakanya. Nah, silakan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Nanti akan Ibu beritahu jika waktunya sudah selesai. Nah, sekali lagi Ibu ingatkan, jangan lupa jawabannya ditulis di LKPD, karena nanti LKPD-nya akan Ibu nilai sebagai ganti dari ulangan harian di materi kita hari ini. Iya, Bu. Sudah selesai apa belum anak-anak? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah berarti sekarang kelompok 1 atau kelompok 2 yang mau silahkan, mungkin kelompok 1 atau kelompok 2 yang mau menguji hipotesisnya. Kelompok 1 dulu, Bu. Ya, silahkan Mbak Emma. Iya, Bu.
Hipotesis yang diutarakan oleh kelompok kami sudah benar, bahwa persamaan dasar akuntansi adalah suatu ilmu yang mempelajari persamaan antara harta dan hutang plus modal. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa rumusnya yaitu harta sama dengan hutang plus modal. Begitu, Bu. Ya sudah, terima kasih untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2, silahkan yang mau menyampaikan. Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Mega. Unsur persamaan dasar akuntansi ada 3, yaitu harta. Harta itu kekayaan yang dimiliki perusahaan, contohnya kas, gedung, tanah, kendaraan, dan lain-lain. Lalu yang kedua, utang. Utang itu kewajibannya harus dibayar dalam jangka waktu tertentu, contohnya utang usaha, utang bank, dan lain-lain. Lalu ada modal. Modal itu hak pemilik yang disetorkan ke dalam perusahaan. Iya, mungkin tadi Mbak Emma kan sudah membaca ya. Mungkin kelompok 1 ada yang bisa meluruskan atas jawaban Mbak Emma tadi? Iya, Bu, saya. Ya, silakan Mbak. Ya, pengertian dasar akuntansi adalah persamaan yang menggambarkan unsur harta, utang, dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Dan untuk bentuk atau rumusan harta sama dengan utang plus modal. Jadi nanti harus seimbang antara harta dengan utang ditambah modal. Begitu, Bu. Iya, terima kasih. Nah, sekarang berarti kalian sudah bisa mengambil kesimpulan ya antara hipotesis dan juga informasi yang telah kalian peroleh. Nah, ada yang bisa menyimpulkan apakah hipotesis yang kalian utarakan tadi sudah benar atau masih ada yang kurang sedikit? Silakan tiap kelompok menyimpulkan antara hipotesis dan juga informasi yang telah diperoleh. Iya, Bu. Untuk kelompok 1, hipotesis yang ditukarkan oleh kelompok kami sudah benar, bahwa persamaan dasar akuntansi adalah suatu ilmu yang mempelajari persamaan antara harta dan utang dan plus modal. Jadi dapat ditarik kesimpulannya bahwa rumusannya yaitu harta sama dengan utang ditambah modal. Iya, nanti akan Ibu jelaskan di akhir materi. Kemudian untuk kelompok 2, silahkan. Iya, Bu. Hipotesis yang kami sampaikan sudah benar bahwa ada 3 unsur persamaan dasar akuntansi, yaitu harta, hutang, dan modal. Karena rumus dari persamaan dasar akuntansi sendiri adalah harta sama dengan hutang ditambah modal. Nah, iya, sekarang Ibu akan menjelaskan lagi tentang rumusan masalah kalian. Nah, tadi rumusan masalah yang diutarakan oleh kelompok 1, apa sih pengertian persamaan dasar akuntansi itu? Nah, persamaan dasar akuntansi itu adalah suatu persamaan yang menggambarkan pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aset dengan sumber dananya. Nah, misalnya, ini ada suatu contoh, ada perusahaan baru berdiri. Nah, perusahaan ini butuh apa? Nah, setelah kita teliti, ternyata perusahaan butuh uang 200 juta. Nah, sumber dananya dari mana? Setelah kita teliti, ternyata dari pemilik perusahaan sebesar 200 juta. Kemudian, selain butuh uang, perusahaan ini juga butuh kendaraan. Nah, kendaraan ini
sumber dananya dari mana? Nah, ternyata dari pemiliknya sebesar 100 juta dan utang ke dealernya sebesar 50 juta. Nah, dari sini mungkin ada yang bisa menjumlahkan apakah antara kolom punya apa dan antara kolom sumber dana itu jumlahnya sama. Silakan yang bisa. Sama, Bu, jumlahnya. Iya, di kolom punya apa? Punya jumlahnya berapa? 350 juta dan di sumber dananya juga 350 juta. Iya, benar. Nah, di kolom punya apa jumlahnya 350 dan di kolom sumber dana juga jumlahnya 350. Nah, berarti seperti uang dan juga kendaraan ini kita sebut dengan harta karena dimiliki oleh seorang yang mau mendirikan perusahaan tersebut. Dan dari pemilik perusahaan ini kita sebut dengan modal. Kemudian hutang ke dealernya kita sebut dengan hutang. Nah, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa rumusnya itu adalah harta sama dengan hutang plus modal. Jadi nanti harta itu jumlahnya harus sama antara hutang ditambah modal. Seperti contoh di slide sebelumnya ya. Nah, berarti jawaban sementara dari kelompok 1 sudah terjawab ya atas penjelasan Ibu. Kelompok 1 gimana? Sudah paham atas penjelasan Ibu itu tadi? Iya, Bu, sudah paham. Sudah, Ya, Bu. Kalau gitu sekarang kelompok 2. Nah, kelompok 2 tadi merumuskan apa sih unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Nah, unsurnya itu ada 3. Yang pertama ada harta. Nah, apa sih yang dimaksud dengan harta? Nah, harta itu adalah semua yang dimiliki perusahaan yang dapat kita nilai dengan uang. Nah, ada yang bisa menyebutkan contohnya apa? Contohnya Seperti harta itu toko apa? atau emas gitu, Bu. Iya. Nah, di PPT ini seperti gedung, kemudian mobil, kemudian komputer, atau yang sudah disebutkan tadi emas. Nah, karena apa? Karena itu dapat kita nilai dengan uang. Kemudian unsur yang ketiga ada hutang atau kewajiban. Nah, hutang itu apa, Bu? Hutang adalah suatu kewajiban kepada pihak lain akibat transaksi yang terjadi di masa lampau yang harus dibayar atau dilunasi. Nah, ada yang bisa memberikan contohnya hutang itu apa? Silakan yang bisa memberikan contoh hutang itu apa? Ayo, masa nggak ada yang tahu contohnya hutang? Hutang modal, Bu. Ya, misalnya kalau kita ingin mendirikan sesuatu, terus kita hutang ke bank. Nah, kenapa kok itu disebut hutang, Bu? Nah, karena itu kewajiban kita di suatu hari kita harus melunasinya. Kemudian unsur yang ketiga ada modal atau ekuitas. Modal itu apa sih, Bu? Nah, modal itu adalah hak pemilik perusahaan atas kekayaan atau aset perusahaan. Contohnya, seperti uang kalian, nah seperti di contoh Ibu tadi, mau mendirikan perusahaan, pemiliknya menggunakan tabungan. Nah, itu yang dimaksud dengan modal. Nah, atas penjelasan Ibu ini tadi, kelompok 2 apakah sudah paham? Sudah, Bu. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan anak-anak. Ya, silakan Mbak Sylvia.
Penting untuk mempelajari persamaan dasar akuntansi karena sebagai dasar atas pencatatan siklus akuntansi. Dalam persamaan dasar akuntansi ada 3 unsur, yaitu harta sama dengan utang plus modal. Jadi nantinya jumlah harta harus sama antara jumlah utang dan modal. Oke, terima kasih untuk kesimpulannya. Nah, sekarang Ibu akan menyimpulkan juga. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu di persamaan dasar akuntansi itu menggambarkan pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta dengan sumber dananya seperti hutang dan juga modal. Nah, karena di persamaan dasar akuntansi ini merupakan dasar untuk kita melangkah ke dalam siklus akuntansi, seperti mencatat jurnal, membuat laporan keuangan, dan sebagainya. Nah, anak-anak, mungkin sebelum Ibu akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham, Bu. Sudah paham, Bu. Oke, kalau gitu, Ibu ucapkan terima kasih telah mengikuti pembelajaran online Ibu hari ini. Nah, tetap semangat meskipun kita pembelajaran daring. Nah, jangan lupa belajar untuk materi selanjutnya, yaitu kita tetap di materi persamaan dasar akuntansi, tapi kita belajar untuk menghitung. Nah, jangan lupa dipelajari bukunya, dan jangan lupa untuk LKPD-nya diisi. Nanti Ibu beri waktu sekitar 30 menit untuk kalian mengisinya, dan kalian kirim ke WA Ibu sebagai tugas ganti ulangan harian. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu. Mohon maaf ya apabila ada perkataan Ibu yang kurang berkenan di hati kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.